Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan materi tentang anatomi dan fisiologi kelenjar tiroid. Pertama, mari kita lihat dulu gambaran kasar anatomi dari kelenjar tiroid. Ada lobus, kelenjar tiroid, laring dan trakea, suplai vaskular, dan persarafan. Kelenjar tiroid adalah organ dari sistem endokrin yang berfungsi untuk mengatur metabolisme, menghasilkan thioretinine atau T3, thyroxine atau T4. Juga membantu mengatur kadar kalsium dalam darah dengan menghasilkan hormon kalsitonin. Kelenjar tiroid terletak di dasar leher anterior dan lateral trakea. Kelenjar tiroid juga terkenal dengan sebutan butterfly shaped gland. Kelenjar tiroid memiliki dua lobus primer, yaitu lobus kanan dan lobus kiri, di mana setiap lobusnya memiliki superior pole dan inferior pole, dan yang menghubungkan antara dua lobus primer tersebut dinamakan isthmus. Berikut gambaran dari depan dan belakang kelenjar tiroid. Ini adalah lobus kiri dan lobus kanan, di mana mereka memiliki 4 kelenjar tiroid. Lobus kelenjar tiroid berbentuk seperti kerucut. Setiap lobus mempunyai panjang 3-4 cm dan lebar 2 cm. Berat kelenjar tiroid ini kira-kira 15-20 gram, tetapi bervariasi pada tiap individu. Pada wanita saat hamil atau menstruasi, kelenjar tiroidnya sedikit lebih berat. Kelenjar tiroid ini tersusun dari bentukan bulat, ukurannya bervariasi yang disebut thyroid follicle. Setiap thyroid follicle terdiri dari sel-sel selapis kubis pada tepinya, disebut sel follicle dan mengelilingi koloid yang berada di dalamnya. Follicle ini dikelilingi oleh jaringan ikat tipis yang kaya akan pembuluh darah. Sel folikel yang mengelilingi ini bisa berubah tergantung dari aktivitas kelenjar tiroid tersebut. Pada kelenjar tiroid yang hipoaktif, sel folikel menjadi kubis rendah, bahkan bisa menjadi pipih. Namun, apabila aktivitas kelenjar tiroid ini tinggi, sel folikel berubah menjadi silindris, dengan warna koloid yang berbeda-beda pada setiap tiroid folikel, dan biasanya terdapat fokular reabsorpsi pada koloid tersebut. Ketika neuron-neurosekretory hipotalamus mensekresikan thyrotropin releasing hormone atau TRH, TRH ini berjalan ke terminal akson neuron di mana ia dilepaskan untuk memasuki sistem portal hipofasial otak. Sistem portal hipofisis ini pada dasarnya adalah sebuah jembatan antara hipotalamus dan kelenjar pituitari, terutama bagian anterior kelenjar pituitari melewati jaringan kapilernya untuk mencapai bagian anterior kelenjar hipofisis. Di hipofisis anterior, TRH mengikat reseptor pada sel-sel endokrin. Di dalam hipofisis anterior, merangsang sel-sel endokrin untuk mensekresi hormon perangsang tiroid atau TSH. TSH akhirnya memasuki sirkulasi sistematis yang akhirnya mencapai sel-sel kelenjar tiroid. Di kelenjar tiroid, TSH mengikat reseptor di dalam kelenjar di sana dengan mensekresikan hormon tiroid, triiodothyronin atau T3 dan tiroksin atau T4. Adapun perbedaan antara hormon T3 dan T4 kelenjar tiroid adalah sebagai berikut. Yang pertama, T3 memiliki 3 molekul iodida dalam strukturnya, sedangkan T4 memiliki 4. Yang kedua, meskipun T3 kurang lazim dalam tubuh daripada T4, ia memberikan efek yang jauh lebih kuat pada tubuh daripada yang terakhir. Ketika tyrosin atau T4 memasuki sirkulasi sistemik, itu akan diubah menjadi triiodothyronin atau T3. Adapun efek di jaringannya antara lain adalah meningkatkan jumlah mitokondria di dalam sel dan mengontrol laju respirasi seluler atau dengan kata lain mengontrol laju metabolisme sel.
Ini diselesaikan dengan meningkatkan aktivitas pompa natrium kalium ATP di sana. Dengan meningkatkan hidrolisis, semua ATP yang tersedia menghasilkan peningkatan laju metabolisme basal atau BMR, serta menghasilkan panas sebagai produk sampingan dari proses ini. Semua ini menciptakan kebutuhan akan lebih banyak ATP yang dimobilisasi melalui simpanan energi hati dan otot rangka melalui glikogenolisis jaringan adiposa, melalui lipolisis dan pemecahan otot rangka 2 asam amino, melalui proteinolisis dengan menyediakan substrat untuk respirasi seluler. Adapun hormon tiroid berperan diantaranya dalam pertumbuhan dan perkembangan jaringan tubuh, menciptakan keseimbangan antara reaksi katabolik dan anabolik tubuh. Reaksi katabolisme bertujuan untuk mencegah molekul-molekul kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana agar dapat digunakan oleh tubuh. Sedangkan reaksi anabolisme bertujuan untuk membentuk molekul-molekul yang lebih kompleks dari molekul yang lebih sederhana. Pada kelenjar tiroid juga terdapat kelainan fungsi, seperti pembentukan hormon tiroid yang berlebihan atau yang biasa disebut dengan hipotiroidisme. Gejala pada seseorang yang mengalami hipotiroidisme adalah sesak napas, mengantuk, jantung berdebar, adanya perbesaran kelenjar gondok, berat badan yang menurun, gemetar, sulit tidur, rambutnya rontok, dan mudah merasa gerah. Terdapat dua macam hipertiroid yang sering dijumpai, yaitu penyakit Graves dan goiter nodular toksik. Penyakit Graves muncul akibat penyimpangan pada daya tahan tubuh, sistem imun yang menyerang pada kelenjar tiroid sehingga mengakibatkan penyakit Graves. Pada penyakit goiter nodular toksik, tubuh mengalami kelebihan produksi hormon atau peningkatan kadar hormon karena kelenjar tiroid yang terlalu aktif. Penyakit goiter nodular toksik paling sering terjadi pada seseorang yang berusia lanjut. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.